Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab yang keempat, yaitu ukuran penyebaran data. Adapun submateri yang akan kita bahas di subbab kali ini adalah menentukan jangkauan interkuartil pada data tunggal. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Ukuran penyebaran data. Materi kedua yang akan kita pelajari di subbab ini adalah jangkauan interkuartil. Nah, sebelumnya itu sudah kita pelajari materi mengenai jangkauan, di mana jangkauan itu adalah selisih antara datum terbesar atau Xmax dan datum terkecil atau Xmin. Maka jangkauan interkuartil atau disebut juga dengan jangkauan antar kuartil merupakan selisih antara kuartil terbesar, yaitu kuartil atas atau Q3, dengan kuartil terkecil, yaitu kuartil bawah atau Q1. Nah, jangkauan interkuartil itu biasa disebut juga dengan hamparan dan dinotasikan dengan huruf kapital, yaitu huruf H. Nah, di mana jangkauan interkuartil ini dapat kita rumuskan dengan H sama dengan Q3 dikurang Q1. Nah, adapun langkah-langkah untuk menentukan jangkauan interkuartil adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian langkah yang kedua, tentukan nilai kuartil bawah atau Q1 dan nilai kuartil atas atau Q3. Dan langkah yang ketiga, tentukan nilai jangkauan interkuartilnya. Nah, untuk mengingat kembali cara menentukan nilai dari Q1 dan Q3, maka silakan kalian buka kembali video pembelajaran yang berjudul Menentukan Kuartil pada Data Tunggal. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana cara menentukan nilai jangkauan interkuartil pada data tunggal, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan jangkauan interkuartil dari data-data berikut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A, diketahui data terdiri dari 8, 5, 10, 15, 9, 12, dan 7. Nah, di sini terlihat bahwa data itu masih tersusun secara acak. Maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengurutkan data ini dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, adapun data tersebut setelah kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah 5, 7, 8, 9, 10, 12, dan 15. Nah, di sini terlihat bahwa banyaknya data itu ada 7 data. Nah, langkah yang kedua, kita tentukan nilai kuartil bawah atau Q1 dan nilai kuartil atas atau Q3. Maka di sini, karena datanya itu berjumlah 7, kita bagi 7 data ini menjadi 2 bagian yang sama banyak, di mana setiap bagiannya itu terdiri dari 3 data. Maka nilai yang ada di tengah di sini ada satu bilangan, yaitu 9. Nah, 9 ini merupakan nilai dari kuartil tengah atau Q2. Nah, untuk nilai Q1 atau nilai dari kuartil bawah itu terletak di tengah-tengah data bawah ini. Nah, di mana data bawahnya ini terdiri dari 5, 7, dan 8. Maka nilai tengah dari data bawah ini adalah 7. Maka kuartil bawah atau Q1 sama dengan 7.
Nah, berikutnya untuk nilai Q3 atau kuartil atas terletak di tengah-tengah data atas ini. Nah, di mana data atasnya di sini terdiri dari 10, 12, dan 15. Maka nilai tengah dari data atas ini adalah 12. Sehingga kuartil atasnya adalah Q3 sama dengan 12. Nah, langkah yang ketiga tinggal kita cari nilai jangkauannya dengan menggunakan rumus H sama dengan Q3 dikurang Q1. Karena Q3 sama dengan 12 dan Q1 sama dengan 7, maka H sama dengan 12 dikurang 7. Hasilnya adalah 5. Maka nilai H sama dengan 5. Jadi, jangkauan interkuartil dari data ini adalah 5. Nah, berikutnya bagian yang D. Diketahui data tunggal terdiri dari 25, 30, 28, 34, 40, 20, 24, 36, 32, dan 30. Nah, di sini terlihat bahwa banyaknya data itu ada 10 data. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan untuk menentukan jangkauan interkuartil adalah mengurutkan data-data ini dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, adapun data tersebut setelah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah 20, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 36, dan 40. Nah, langkah yang kedua akan kita tentukan nilai dari kuartil bawah atau Q1 dan nilai dari kuartil atas atau Q3, yaitu sebagai berikut. Nah, karena data ini berjumlah 10 data, maka kita bagi data ini menjadi dua bagian yang sama banyak, di mana masing-masing bagian itu terdiri dari 5 data. Maka nilai kuartil tengah atau Q2 dari data ini tepat berada di antara dua bilangan, yaitu 30 dan 32. Nah, adapun untuk nilai kuartil bawah atau Q1 itu terletak di tengah-tengah data bawah ini. Nah, di mana data bawahnya di sini terdiri dari 20, 24, 25, 28, dan 30. Maka nilai tengah dari data bawah ini adalah 25. Sehingga kuartil bawahnya adalah Q1 sama dengan 25. Nah, sedangkan untuk nilai Q3 atau kuartil atas itu terletak di tengah-tengah data atas, di mana data atasnya di sini terdiri dari 32, 33, 34, 36, dan 40. Maka nilai tengah dari data atas ini adalah 34. Sehingga nilai kuartil atasnya adalah Q3 sama dengan 34. Nah, langkah yang terakhir tinggal kita tentukan nilai jangkauan interkuartilnya dengan menggunakan rumus H sama dengan Q3 dikurang Q1. Karena Q3 sama dengan 34 dan Q1 sama dengan 25, maka H sama dengan 34 dikurang 25. Hasilnya adalah 9. Sehingga didapat nilai H itu sama dengan 9. Jadi, jangkauan interkuartil dari data tunggal ini adalah 9. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya bagian yang C. Diketahui data tunggal terdiri dari
15, 18, 25, 20, 30, 40, 31, 22, 26, 37, 32, 35, dan 24. Nah, langkah pertama untuk menentukan jangkauan interkuartil di sini adalah kita urutkan data-data ini dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, adapun data tersebut setelah diurutkan adalah 15, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 35, 37, dan 40. Nah, di sini terlihat bahwa banyaknya data ada 13 data. Nah, langkah kedua akan kita tentukan nilai kuartil bawah atau Q1 dan nilai kuartil atas atau Q3, yaitu sebagai berikut. Nah, karena banyaknya data di sini ada 13 data, maka kita bagi 13 data ini menjadi dua bagian yang sama banyak, di mana masing-masing bagian itu terdiri dari 6 data. Maka nilai kuartil tengah atau Q2 dari data ini tepat berada di satu bilangan, yaitu 26. Maka Q2-nya di sini adalah 26. Nah, berikutnya untuk nilai kuartil bawah atau Q1 terletak di tengah-tengah data bawah, di mana data bawahnya di sini terdiri dari 15, 18, 20, 22, 24, dan 25. Nah, di sini jumlah data bawahnya itu ada 6 data. Maka nilai tengah dari data bawah ini berada di dua bilangan, yaitu antara 20 dan 22. Sehingga nilai Q1-nya itu merupakan rata-rata dari kedua bilangan ini, yaitu 20 ditambah 22 dibagi 2. Hasilnya adalah 21. Sehingga nilai dari kuartil bawahnya adalah Q1 sama dengan 21. Nah, berikutnya untuk nilai Q3 atau nilai kuartil atasnya itu terletak di tengah-tengah data atas, di mana data atasnya di sini terdiri dari 30, 31, 32, 35, 37, dan 40. Nah, jumlah data pada data atas ini sama dengan data bawah, yaitu 6 data. Maka nilai tengah dari data atas ini berada di antara dua bilangan, yaitu 32 dan 35. Sehingga nilai kuartil atasnya itu merupakan rata-rata dari kedua bilangan ini, yaitu 32 ditambah 35. Kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 33,5. Sehingga nilai kuartil atasnya adalah Q3 sama dengan 33,5. Nah, langkah terakhir tinggal kita cari nilai jangkauan interkuartilnya dengan menggunakan rumus H sama dengan Q3 dikurang Q1. Nah, karena nilai Q3 sama dengan 33,5 dan nilai Q1 sama dengan 21, maka H sama dengan 33,5 dikurang 21. Hasilnya adalah 12,5. Maka didapat nilai H sama dengan 12,5. Jadi, jangkauan interkuartil dari data tunggal ini adalah 12,5. Nah, terakhir bagian yang D. Diketahui data tunggal terdiri dari 86, 87, 76, 64, 66, 100, 95, 68, 78, 66, 58, 84, 94, dan 70.
Nah, langkah pertama di sini akan kita urutkan data-data ini dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, adapun data tersebut setelah diurutkan adalah 58, 64, 66, 66, 68, 70, 76, 78, 84, 86, 87, 94, 95, dan 100. Nah, di sini terlihat bahwa jumlah datanya ada 14 data. Nah, langkah selanjutnya akan kita cari nilai dari kuartil bawah yaitu Q1 dan nilai dari kuartil atas yaitu Q3, yaitu sebagai berikut. Nah, karena di sini jumlah datanya itu ada 14 data, maka kita bagi data ini menjadi dua bagian yang sama banyak. Nah, di mana masing-masing bagian di sini terdiri dari 7 data. Nah, untuk nilai kuartil tengahnya berada di antara dua bilangan, yaitu di antara 76 dan 78. Maka Q2 itu merupakan nilai rata-rata dari kedua bilangan ini, yaitu 76 ditambah 78, kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 77. Maka nilai Q2 itu sama dengan 77. Nah, berikutnya untuk nilai kuartil bawahnya di sini berada di tengah-tengah data bawah, di mana data bawahnya ini terdiri dari 58, 64, 66, 66, 68, 70, dan 76. Nah, di mana jumlah data pada data bawah di sini ada 7 data. Maka nilai tengah dari data bawah ini adalah 66. Sehingga nilai Q1 itu sama dengan 66. Nah, berikutnya untuk nilai kuartil atas atau Q3 itu berada di tengah-tengah data atas. Di mana data atasnya di sini terdiri dari 78, 84, 86, 87, 94, 95, dan 100. Nah, di mana banyaknya data atas di sini ada 7 data. Maka nilai tengah dari data atas ini adalah 87. Sehingga nilai Q3 sama dengan 87. Nah, langkah yang terakhir tinggal kita cari nilai jangkauan interkuartilnya dengan menggunakan rumus. H sama dengan Q3 dikurang Q1. Karena nilai Q3 sama dengan 87 dan nilai Q1 sama dengan 66, maka H sama dengan 87 dikurang 66. Hasilnya adalah 21. Maka nilai H sama dengan 21. Jadi, jangkauan interkuartil dari data tunggal ini adalah 21. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang keempat, yaitu ukuran penyebaran data. Untuk submateri, menentukan jangkauan interkuartil pada data tunggal. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.